Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari modul optimalisasi sosial media untuk personal branding, di mana kita akan membahas terkait dengan strategi dan juga tips dan trik untuk membangun personal branding di media sosial itu seperti apa. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas tentang strategi dan juga pengertian, kita akan main tebak-tebakan dulu. Kiranya tebak-tebakannya seperti ini. Kalau misalnya saya tanya kepada teman-teman, siapa sih Bapak Proklamator di Indonesia? Coba pikirkan, pasti ini akan erat kaitannya dengan sosok presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno. Terus kemudian, kalau misalnya saya tanyakan, siapa sih Bapak Pembangunan di Indonesia? Tentu ini juga akan sangat melekat pada sosok presiden kedua kita, yaitu Bapak Presiden Soeharto. Nah, selanjutnya, kalau misalnya Bapak Teknologi, tentu hal ini pasti akan erat kaitannya dengan Bapak Presiden ketiga kita, yaitu Pak Habibie. Nah, dari ketiga orang ini, kenapa beliau-beliau memiliki sebutan masing-masing? Pak Karno dengan sebutan proklamator, Pak Harto dengan sebutan Bapak Pembangunan, Pak Habibie dengan sebutan Bapak Teknologi. Tentu saja karena ketiga orang ini memiliki peran dan kompetensi yang sesuai, dan mereka benar-benar menjalankan aktivitas sehari-hari mereka yang bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Pak Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator, tentu saja karena dia banyak berorasi politik, banyak berorganisasi, banyak menginfluence masyarakat Indonesia pada saat itu untuk menjunjung tinggi keadilan dan juga untuk mengajak pada kemerdekaan Republik Indonesia. Dan beliau akhirnya juga didapuk untuk mengucapkan teks proklamasi sehingga Indonesia dinyatakan merdeka. Oleh sebab itu beliau dikenal sebagai Bapak Proklamator. Sementara Pak Harto dikenal sebagai Bapak Pembangunan, tentu karena peran beliau sebagai Presiden kedua banyak melakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur, banyak membuat jalan tol, jalan-jalan nasional, banyak membuka pintu perekonomian baru sehingga ekonomi Indonesia melambung tinggi dan pada waktu itu juga dikenal sebagai negara macan Asia dan swasembada beras sehingga tidak mengherankan karena peran beliau yang sangat signifikan dalam bidang pertumbuhan perekonomian akhirnya beliau disebut sebagai Bapak Pembangunan. Sementara itu Pak Habibie disebut sebagai Bapak Teknologi. Beliau dikenal sebagai Bapak Teknologi di Indonesia karena beliau memang banyak berkontribusi pada bidang-bidang teknologi, IT. Dan yang paling monumental adalah dia membuat pesawat terbang di Indonesia. Pada saat itu jenisnya adalah N250 yang diproduksi oleh PT IPTN di dalam negeri. Dan itu adalah salah satu terobosan yang luar biasa besar sebagai negara berkembang. Indonesia berhasil punya pesawat terbang sendiri pada waktu itu. Dan beliau juga banyak sekolah terkait dengan teknologi dan juga engineering, banyak karya-karya ilmiah beliau yang sudah mendunia. Jadi tidak heran kalau misalnya Pak Habibie dikenal sebagai Bapak Teknologi. Nah, kita mau dikenal sebagai apa teman-teman? Karena terkenal baik atau buruk sama orang, itu bersumber dari sikap kita, dari attitude kita, behavior kita saat kita berinteraksi dengan orang lain. Dan jangan lupa bahwasanya diri kita ini juga merupakan sebuah brand yang harus dibangun. Apakah kita ingin dikenal sebagai orang yang baik atau orang yang buruk, orang yang pintar atau orang yang bodoh, orang yang sopan atau tidak sopan, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali istilah-istilah yang bisa kita gunakan dalam personal branding. Kita ingin dikenal sebagai apa itu menjadi hal penting karena di era saat ini, di era digital terutama, segala sesuatu pasti akan dicari melalui internet, melalui Google. Sehingga kita perlu branding diri kita, kita perlu mempromosikan diri kita supaya kita jadi lebih mudah untuk dikenali oleh orang lain ketika orang lain menyebut nama kita atau mengetikkan nama kita di platform Google tersebut akan muncul di sana. Dan dengan kompetensi yang kita miliki dengan sedemikian rupa, dan orang lain akhirnya bisa percaya dengan kemampuan-kemampuan kita tersebut, sehingga akan tercipta sebuah personal branding yang akan melekat dalam diri kita. Tapi sekali lagi, personal branding ini
bisa memiliki dua sisi, yaitu positif dan juga negatif. Tergantung apa yang akan teman-teman tempuh untuk melakukan personal branding tersebut. Karena diri kita ini sebagai sebuah personal brand, saya mengibaratkan diri kita itu sebagai botol kosong. Kalau misalnya botol kosong ini diisi dengan air mineral, tentu harganya akan murah 3 ribuan saja. Jika diisi dengan jus buah, harganya akan meningkat menjadi 10 ribuan. Terus jika diisi madu, harganya bisa mencapai ratusan ribu. Sementara itu, kalau diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Begitu pula dengan diri kita. Ibaratkan botol kosong ini diri kita. Kalau diri kita kosong, tentu kita tidak akan bernilai. Tapi bayangkan jika diri kita ini diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif, dengan kompetensi-kompetensi yang menunjang, skill-skill yang bagus, cara berkomunikasi yang oke, tentu saja nanti value diri kita akan jauh lebih meningkat. Semakin banyak ilmu, semakin banyak kemampuan, semakin banyak keahlian yang kita miliki, itu akan membuat diri kita menjadi lebih bernilai. Ketika kita bernilai, tentu kita juga akan dihargai mahal oleh orang lain. Contohnya ada banyak. Misalnya saja, pemain bola sekarang yang terkenal adalah Pratama Arhan di Indonesia. Dia kalau tidak berlatih dengan sedemikian rupa, tidak berlatih dengan giat, tentu saja dia akan menjadi orang biasa karena dia berlatih dengan keras, karena berlatih dengan konsisten. Akhirnya itu membawa dia menuju kesuksesan dengan cara menjadi pemain bola. Dan itu diakui di dunia. Buktinya apa? Buktinya dia bisa bermain mewakili timnas Indonesia di level internasional, terus kemudian juga dia bisa bermain di klub Korea dan di luar Indonesia pastinya. Tentu itu adalah sebuah dari upaya yang kerja keras yang luar biasa. Contoh lainnya lagi, penyanyi Mahalini misalnya. Kalau misalnya kita ambil contoh dia, kalau dia tidak berlatih dengan giat, dia tidak disiplin waktu untuk berproses dalam menyanyi, tentu saja dia akan menjadi orang biasa, tidak ada value-nya, tidak bernilai. Tapi karena dia memiliki keahlian dan itu diasah terus-menerus, dan dia disiplin, konsisten untuk melakukan berulang-ulang terkait dengan bidang yang ingin ditekuninya, yaitu menyanyi, akhirnya dia menjadi terkenal. Lagu-lagunya booming dan viral, dan banyak di cover dan dinyanyikan ulang oleh banyak orang. Jadi, sekali lagi, ini adalah perspektif bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Apakah kita ingin mengisi diri kita dengan hal yang positif, atau dengan hal yang sebaliknya, yaitu hal yang negatif. Jadi di tangan teman-teman, personal branding teman-teman akan ditentukan. Jadi mau dikenal sebagai apa? Ini adalah PR yang harus teman-teman jawab di lembar yang akan teman-teman tuliskan dan akan simpan masing-masing. Oke teman-teman, sebelum lebih jauh membahas terkait dengan personal branding, perlu kita ketahui apa sih sebetulnya personal branding itu. Ada beberapa istilah atau definisi terkait dengan personal branding yang perlu kita ketahui teman-teman. Personal branding itu yang pertama adalah harus ada keselarasan. Harus ada keselarasan antara apa yang kita pikir dan kita lakukan, dan apa yang orang pikir serta orang lain lihat terhadap apa yang kita lakukan tersebut. Sehingga ketika ini selaras, ini akan membentuk yang namanya personal branding. Akan lahirlah yang namanya personal branding, teman-teman. Sebagai contoh misalnya, jika kita ingin dikenal sebagai seorang penyanyi misalnya, penyanyi profesional, tentu kita harus berpikir bagaimana sih caranya menjadi seorang penyanyi, dan kita lakukan. Oh, ternyata harus bisa bersuara yang merdu, tahu teknik vokal yang bagus, tahu nada, terus kemudian skill artikulasi kata dan bahasanya bagus. Kita harus melakukan hal tersebut. Terus kemudian coba kita lakukan rekaman, terus kemudian kita posting di media sosial atau di YouTube, sehingga orang lain ada yang mendengarkan hasil karya nyanyian kita, dan orang lain akhirnya terpikat, terpukau, dan mengakui bahwasanya kemampuan menyanyi kita itu bagus. Akhirnya mereka percaya, oh ternyata si A ini adalah orang yang memang kompeten dia dalam bernyanyi. Buktinya apa? Suaranya bagus, hasil karya lagu yang dia ciptakan menarik, menyentuh hati. Ketika ada kepercayaan itu dari orang,
akhirnya itu terbentuk yang namanya personal branding. Ada pengakuan dari orang lain bahwasanya kita itu adalah seorang penyanyi yang kompeten. Contoh lain misalnya, Pak Habibie. Pak Habibie itu dikenal sebagai bapak teknologi. Tentu saja, apa yang dipikirkan dan dilakukan Pak Habibie selalu berhubungan dengan teknologi. Buktinya apa? Buktinya adalah beliau sekolah tentang teknologi, tentang engineering. Terus kemudian dia banyak membuat karya-karya ilmiah yang banyak diterapkan di dunia industri. Dia membuat pesawat terbang yang bisa dilihat oleh jutaan mata di dunia dan juga di Indonesia. Sehingga orang lain jadi percaya, oh, ternyata pantas dong Pak Habibie disebut sebagai bapak teknologi. Dan itu menjadi personal branding beliau akhirnya. Karena apa? Karena ada keselarasan antara apa yang dilakukan dan dipikirkan oleh orang tersebut dan apa yang dilihat dan dipikir oleh orang lain. Di sana ada keselarasan sehingga lahirlah yang namanya personal branding. Dalam terminologi lain, teman-teman, ada yang mengatakan bahwasanya personal branding itu bukan seperti yang Anda katakan, tapi apa yang Google katakan. Di era digital seperti ini, orang pasti akan mencari segala sesuatu melalui internet. Dan buat mengecek data kandidat aja, seorang HRD pasti akan mencari namanya di internet. Apakah dia reliable atau tidak, apakah dia relevan atau tidak untuk menempati posisi ini, apakah ada jejak digital yang bisa dibaca dan digali untuk mengetahui lebih jauh tentang profil kandidat, itu dilakukan oleh HRD. Bahkan saat kita mau berkenalan dengan orang lain atau kita baru berkenalan dengan orang, tentu ada pentingnya kita mengecek di Google. Sejatinya siapa sih orang yang baru kita kenal ini? Apakah dia benar-benar sesuai dengan apa yang dia katakan atau tidak? Karena banyak sekali orang-orang yang mengklaim dia kompeten, dia ahli dalam bidang tertentu, tapi ternyata setelah kita gali melalui Google, kita cari informasi terkait dengan profil pendidikannya, pengalaman kerjanya misalnya, pengalaman dia dalam berorganisasi, banyak yang tidak relevan. Oleh sebab itu, perlu kita membangun sebuah personal branding yang bagus, yang bertanggung jawab, lalu kita posting di internet, sehingga nanti saat dicari di Google, nama kita muncul sesuai dengan apa yang sudah kita tuliskan, apa yang kita katakan, dan yang kita alami. Dan tentu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, di luar itu, teman-teman, personal branding juga dikenal sebagai upaya untuk membangun reputasi. Dan reputasi ini bisa punya dua sisi, apakah reputasi yang positif dan juga negatif. Tentu kita harus berhati-hati untuk bersikap dan juga berkata-kata yang pastinya. Karena saat kita berinteraksi di dunia luar, tentu tindak tanduk kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu bisa menjadi penilaian buat orang lain, entah itu penilaian positif ataupun negatif. Dalam proses reputasi ini, tentu kita ingin membuat reputasi yang bagus ya. Nah, untuk mendapatkan reputasi yang bagus, tentu harus ada sebabnya. Sebabnya itu apa? Yaitu dengan kita memiliki kemampuan atau skill yang bisa kita bagikan ke orang lain, yang bisa kita share, sehingga orang lain akan merasakan kemanfaatan di sana. Nah, karena orang lain merasakan kemanfaatan, akhirnya kita bisa dipercaya oleh orang lain. Dan kita diakui kemampuannya, bahwasanya, oh ternyata si A ini memang memiliki kompetensi di bidang yang dia katakan, dia bagikan. Itu adalah bagian dari akibat positif, dampak positifnya. Kalau misalnya kita berbuat jelek, tentu reputasi kita juga akan jelek. Kalau reputasi kita jelek, akibatnya apa? Ya akan ada dampak negatifnya. Orang nggak suka dengan kita, orang nggak percaya dengan kita dianggap pembohong misalnya, kita dianggap orang yang tidak kompeten misalnya. Oleh sebab itu penting untuk membangun personal branding dan untuk mendapatkan reputasi ini, kita harus menunjukkan skill kita, menunjukkan adab yang baik, adab yang sopan, sebagaimana yang ingin kita dapatkan dari mereka. Jika kita ingin membangun personal branding positif, ya tentu kita harus berbuat positif, sehingga mereka juga akan lebih percaya kepada kita dan mereka bisa menaruh kepercayaan tersebut bahwasanya kita memang orang yang baik dan orang yang positif. Selanjutnya, personal branding juga bisa dijelaskan bahwasanya
upaya untuk memberitahu orang atau memasarkan siapa kita untuk membuka peluang yang kita butuhkan. Peluangnya ada banyak sekali. Yang minimal yang pertama bisa meningkatkan peluang mendapatkan karir atau pekerjaan. Jadi dengan kita banyak sharing, banyak berbagi hal-hal yang bermanfaat di masyarakat, dan banyak diadopsi, ide kita diadopsi oleh banyak orang, itu akan meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan atau peningkatan karir. Karena apa? Karena sudah terbukti ternyata ide-ide kita itu bermanfaat. Akhirnya ada orang yang tertarik untuk bekerja sama dengan kita. Setelah ada orang yang tertarik untuk bekerja sama dengan kita, akhirnya kita dapat pemasukan, dapat uang untuk belanja, untuk kebutuhan kita, untuk peningkatan skill. Dan yang terakhir bisa meningkatkan network juga, karena banyak followernya, banyak orang yang menilai kita bermanfaat untuk sesama, untuk orang lain, akhirnya banyak orang yang mengikuti akun-akun kita misalnya. Ada orang yang banyak percaya dengan kita, dan akhirnya itu terbentuk sebuah network atau jaringan pertemanan, kelompok-kelompok yang akan penting untuk masa depan teman-teman. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara membangun personal branding ini? Ada beberapa cara teman-teman untuk membangun personal branding. Yang pertama yaitu pastikan teman-teman mengenali diri dan potensi masing-masing dengan cara menuliskan ketiga hal berikut, yaitu ketertarikan atau my interest, terus kemudian nilai diri atau my value, dan juga skill yang dimiliki oleh teman-teman. Ini perlu untuk ditulis karena untuk memetakan sebetulnya kita itu ingin membangun personal branding yang seperti apa, ingin jadi apa, ingin dikenal apa. Itu perlu untuk dituliskan. Dan fungsi dari menulis self assessment untuk mengenali diri sendiri ini dan juga potensi diri ini adalah supaya kita tidak jauh melenceng dari tujuan awal. Jadi saat nanti sudah menemukan titik jenuh, sudah merasa capek, bosen, kita buka lagi catatan ini. Ternyata kita punya ketertarikan, value, dan skill yang sudah kita tuliskan dulu. Dan kita harus konsisten di sana untuk bisa mencapai tujuan kita dalam membentuk personal branding tersebut. Jadi tuliskan ketertarikan teman-teman sesuai dengan bidang yang ingin teman-teman geluti. Sebagai contoh di sini ada bidang kesehatan, literatur, dan juga riset, dan seterusnya. Kemudian juga tuliskan value diri teman-teman. Teman-teman ini kenapa sih dianggap bernilai? Bernilai karena apa? Apakah karena dia berprestasi, dia pintar, dia cerdas, apakah dia independen, apakah dia orang yang jujur, apakah dia orang yang peduli dan bertanggung jawab? Silahkan dieksplorasi terhadap dirinya sendiri. Kalau misalnya nanti bingung, coba tanyakan ke orang tua teman-teman. Kira-kira teman-teman itu karakternya seperti apa sih yang bisa menjadi value diri yang positif. Terus kemudian skill yang teman-teman kuasai. Misalnya strong analysis, critical thinking, dan juga excellent dalam berbahasa Inggris. Itu bisa dituliskan. Di sini saya mencontohkan misalnya kalau saya ingin membangun personal branding sebagai seorang digital marketing spesialis. Jadi my interest adalah digital marketing spesialis. Terus kemudian value saya adalah orang yang independen, orang yang kreatif, fleksibel, orang yang tidak gampang menyerah, orang yang bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan yang diberikan ke saya. Terus kemudian skill saya, karena saya ingin menjadi seorang digital marketing spesialis, artinya saya sudah memiliki kompetensi dalam bidang mengiklan di internet. Saya menguasai teknik beriklan di Instagram Ads, di Facebook Ads, di Google Ads. Terus kemudian saya bisa membuat copy dan content writing, saya bisa terkait dengan SEO, saya bisa konten-konten yang kreatif sehingga menarik audiens untuk membaca atau melihat konten yang saya buat sehingga orang tertarik untuk membeli produk-produk yang saya iklankan. Itu adalah contoh bentuk dari mengenali potensi diri dan juga mengenali diri sendiri. Jadi tuliskan sesuai dengan bidang dan spesialisasi yang ingin teman-teman kembangkan ke depan. Nah, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus be expert, harus menjadi seorang ahli. Untuk bisa dikenal dengan baik, untuk bisa diakui, tentu kita harus menjadi seorang ahli dulu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara
Kita harus persisten, harus punya kegigihan, harus ulet dalam bekerja di bidang yang sudah kita geluti tersebut. Kalau misalnya tadi saya contohkan ingin menjadi seorang digital marketing spesialis, ya kita harus gigih, ulet mendalami topik-topik dan juga update-update informasi terkait dengan dunia digital marketing. Tidak cuma gigih dan ulet saja, tapi kita juga harus perseverance, yaitu memiliki kecerdasan, di mana ketika kita sudah melakukan berulang-ulang, tapi hasilnya tidak bagus, ya kita harus melakukan evaluasi, kita lakukan revisi. Ketika kita mengevaluasi dan juga merevisi, akhirnya nanti akan ketemu. Kenapa sih saya selama ini tidak berhasil? Nanti akan kita carikan solusinya, dan solusi itu akan kita terapkan dan jalankan sehingga problem solve akan selesai permasalahannya, akan lebih berkembang, akan lebih jauh melangkahnya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang selama ini sering kali diulang-ulang itu tidak sia-sia, ada hasilnya. Oleh sebab itu, perlu untuk memiliki personal branding yang kuat, kita harus menjadi seorang yang ahli dulu dalam bidang yang ingin kita geluti. Langkah kedua untuk membangun personal branding adalah kita bisa menciptakan kesan yang khas. Kesan yang khas ini bisa dicapai dengan menunjukkan style kita. Cara yang simpel misalnya. Kalau tadi contohnya sebagai seorang digital marketing, ya tunjukkan stylenya orang digital marketer itu seperti apa. Harus ada keunikan juga. Apa sih yang bisa kita unggulkan dalam diri kita? Keunikan diri kita tuh apa sehingga orang lain memiliki daya tarik terhadap kita. Yang ketiga yaitu daily, lakukan berulang-ulang setiap hari terus-menerus. Sebagai contoh lain misalnya ketika kita ingin menjadi seorang ahli IT atau IT spesialis, seorang software developer, tentu kita harus menciptakan kesan yang khas juga. Identiknya orang-orang yang suka dengan IT pakai kacamata, rambutnya kurang rapi, messy style gitu. Terus kemudian ada keunikan. Unikannya ya bisa dari stylenya, bisa dari hasil karyanya. Dan yang terakhir ya dia menunjukkan setiap hari bahwasannya dia adalah orang yang bergerak di bidang IT. Dia bisa work from anywhere, work from home, stylenya santai, casual gitu dan setelah kemana-mana membawa laptop dengan aplikasi yang banyak dibuka ya terkait dengan bahasa-bahasa pemrograman. Nah, dengan citra yang dibangun seperti itu, tentu orang-orang akan melihat ketika kita sedang membuka laptop, sedang melakukan bahasa pemrograman, kan sudah akan paham. Ah, ini kayaknya sebagai seorang IT developer deh, seorang web developer deh, atau sejenisnya. Dengan demikian, orang akan lebih gampang mengenali sejatinya siapa diri kita itu. Langkah ketiga yaitu dengan cara be relevan, teman-teman. Kita harus relevan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan bidang yang ingin kita geluti. Sebagai contoh, Pak Karno. Dia dikenal sebagai Bapak Proklamator di Indonesia karena beliau banyak beraktivitas dalam bidang organisasi politik. Beliau banyak memberikan orasi-orasi politik, beliau banyak berorganisasi dan melakukan gerakan-gerakan sosial untuk mengajak masyarakat Indonesia meraih kemerdekaannya. Kemudian, Bapak Habibie dikenal dengan Bapak Teknologi karena beliau juga melakukan hal-hal yang relevan, yaitu dengan membuat pesawat terbang, dengan dia sekolah tentang engineering, dengan membuat publikasi dan penelitian terkait dengan teknologi dan permesinan. Sehingga dia memang sangat reliable untuk dianggap sebagai bapak teknologi di Indonesia karena memang peran beliau dalam bidang perkembangan teknologi informasi juga sangat luar biasa besar. Sebagai contoh lain, kalau misalnya kita ingin dikenal sebagai seorang digital marketing spesialis, ya kita harus relevan. Kita harus menguasai skill-skill terkait dengan digital marketing dengan baik. Apa saja misalnya? Misalnya bisa membuat SEO, bisa tahu dan paham technical skill dalam beriklan di internet seperti apa, tahu algoritma, tahu strategi dan jam-jam tertentu kapan kita harus posting atau tidak.
mungkin itu akan sangat diperlukan supaya kita relevan. Contoh lain, misalnya kita ingin dikenal sebagai seorang jurnalis profesional, ya kita harus relevan, harus banyak beraktivitas terkait dengan kegiatan-kegiatan jurnalistik, berorganisasi dengan organisasi jurnalistik, banyak menulis berita misalnya, banyak menulis reportase, kita bisa public speaking, itu adalah upaya untuk relevan menjadi bidang-bidang yang ingin kita geluti dan bidang-bidang seperti apa kita nantinya ingin dikenal. Kurang lebih seperti itu. Langkah berikutnya, teman-teman, setelah kita harus relevan, kita juga harus konsisten. Kalau kita ingin dikenal oleh orang lain sebagai digital marketing spesialis atau sebagai seorang jurnalis profesional, ya kita harus konsisten, kita lakukan terus-menerus supaya kita makin banyak jam terbangnya, makin bagus kompetensinya. Sebagai contoh di sini Pak Karno dulu belajar politik dan komunikasi dari Host Cokro Aminoto. Beliau sekolahnya teknik ya, tapi beliau banyak berorganisasi dan bahkan mendirikan sebuah partai politik. Namanya Partai Nasional Indonesia pada waktu itu. Nah, karena peran beliau yang konsisten tersebut, akhirnya ya wajar kalau misalnya beliau akhirnya menjabat sebagai presiden pertama dan juga mendapatkan gelar Bapak Proklamator di Indonesia. Begitu pula dengan Pak Habibie. Kenapa dia dikenal sebagai Bapak Teknologi di Indonesia? Karena beliau memang menggeluti dengan betul, konsisten dia dari sekolah S1-nya di ITB, di jurusan Engineering, S2, S3, hingga mendapatkan gelar profesor itu di bidang engineering. Dan dia berhasil membuat pesawat terbang untuk Indonesia. Itu sebagai sebuah pembuktian bahwasanya beliau memang konsisten dari awal sampai akhir terjun di teknologi. Sehingga wajar kalau dia akan mendapatkan gelar yang namanya Bapak Teknologi di Indonesia. Langkah terakhir teman-teman untuk membangun sebuah personal branding adalah dengan melakukan aksi. Karena apa yang kita lakukan itu akan jauh lebih berdampak daripada apa yang cuma kita katakan doang. Jadi setelah kita belajar, setelah kita berstrategi, setelah kita menyusun rencana-rencana, langkah berikutnya yang paling penting adalah dengan melakukannya. Karena sebesar apapun mimpi kita, kalau tidak kita lakukan, kita tidak melangkah satu langkah lebih jauh, kita tidak menapaki tangga satu step lebih tinggi lagi, tentu kita tidak akan berhasil kemana-mana. Oleh sebab itu, aksi. Aksi ini penting banget untuk dilakukan. Tanpa aksi, cita-cita teman-teman, keinginan teman-teman tentu tidak akan tercapai. Oleh sebab itu, lakukan dengan segera apa yang ingin teman-teman ciptakan, apa yang ingin teman-teman bangun di masa depan, termasuk dalam proses membangun personal branding ini. Oke, sebagai penutup di video kali ini, kita akan sedikit meringkas tentang strategi membangun personal branding yang kuat. Yang pertama yaitu kita harus ekspor dalam bidang yang kita geluti, kemudian kita harus menciptakan kesan yang khas dengan yang simple, daily, dan juga unik, dan kita harus relevan dengan bidang yang kita geluti, terus kemudian kita harus konsisten melakukan bidang yang ingin kita geluti tersebut. Dan terakhir kita harus bisa action untuk melakukan dan mewujudkan apa yang sudah kita cita-citakan. Oke, sekian teman-teman di video kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya untuk membahas mengenai pengisian personal branding canvas. Terima kasih dan sampai jumpa.